Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Safety, salam sehat selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pagi ini kita selalu ceria dan semangat untuk beraktivitas dalam pekerjaan kita. Baik, obsesi kali ini saya akan membahas tentang Golden Rules. Mengapa sih perusahaan membuat Golden Rules? Apa fungsinya dan apa manfaatnya? Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, and share agar kita bisa semakin kreatif untuk menyajikan konten terbaik untuk Anda semuanya. Baik, Golden Rule kalau secara umum ada istilahnya aturan baku. Sebenarnya kalau saya coba lihat ya, berbicara dari beberapa literatur dari para perusahaan yang sudah mapan, baik skala nasional ataupun juga skala internasional, ternyata mengupayakan budaya K3 ini tidak mudah dan tidak murah, serta panjang story-nya. Banyak sekali dana yang dikeluarkan, salah satunya adalah untuk membentuk budaya K3. Nah, kalau kita sorotin sesuai dengan temanya kita, yaitu tentang Golden Rule, ada beberapa alasan mengapa di perusahaan-perusahaan yang sudah maju ini membuat aturan Golden Rule. Ada beberapa latar belakang. Poin yang pertama adalah adanya kasus kecelakaan fatality atau orang berakibat meninggal dunia. Tentunya kalau sudah terjadi kasus fatal accident atau fatality ini banyak sekali. Nah, kerugiannya apa? Baik kerugian prosesnya terhenti. Yang kedua, bagaimana secara psikologis dari manajemen menghantarkan karyawannya yang meninggal di lokasi kerja dengan tidak bernyawa. Nah, ini wow banget ya, sangat luar biasa secara psikologis, pastinya sangat terpukul. Kemudian ada efek yang lain, harus dilakukan investigasi, kemudian penyetopan operasi. Nah, tentunya dari waktu ke waktu para praktisi K3, kemudian di manajemen, tentunya riset dan diskusi. Tentunya dalam hal membuat Golden Rules ini tidak serta-merta hanya praktisi K3, tapi level manajemen juga dilibatkan ya, termasuk serikat. Tujuannya apa? Aturan yang akan dibuat ini memang harus benar-benar mendapat dukungan dari semua pihak. Itu poin satu. Yang kedua adalah aturan juga bertujuan untuk membuat kita lebih disiplin, jangan sampai alpa atau lalai dalam melakukan pemenuhan terhadap peraturan keselamatan. Kenapa? Saat kita sudah semuanya taat, ya, lingkungan juga sudah dikondisikan, tetapi ada salah satu yang melanggar, dampaknya juga luar biasa. Selain kasus fatal accident, tentunya banyak juga ya kasus kecelakaan serius yang menyebabkan cacat permanen, kerugian yang luar biasa. Selain kasus fatal accident, ada juga ya kerugian yang tidak terkira. Banyak hal ya, properti yang loss sehingga harus ditanggung dalam suatu instansi perusahaan. Sehingga berkaca dari pengalaman yang sudah dianalisis dari statistik yang ada, maka dibuatlah aturan itu. Nah, kontennya apa sih kalau Golden Rule? Tentunya dari experience secara personal dan juga di beberapa perusahaan tambang yang saya pelajarin, mereka melakukan pembuatan rules tentunya menggunakan dasar apa diantaranya. Satu, dari aspek regulasi pemerintah. Yang kedua, dari pengalaman mengelola statistik kecelakaan. Tentunya dari deretan kasus-kasus cedera berat, termasuk juga fatal accident atau kejadian berbahaya yang dapat menimbulkan gangguan operasional yang signifikan dampaknya. Nah, tentunya aturan baku ini dibuat secara umum ya, diberikan sanksi yang keras dan tegas bagi pelanggarnya. Supaya apa? Tidak menimbulkan dampak gangguan operasi. Baik, jadi secara umum Golden Rule ini ditetapkan pasalnya tidak banyak ya di poin-poin kritikal, tetapi apabila melanggar, maka secara umum ada yang final warning, pelanggaran pertama, ada yang langsung pemutusan hubungan kerja, atau
pelanggaran pertama langsung dilakukan terminasi atau pemutusan hubungan kerja. Ini semata-mata tujuannya adalah untuk melindungi aset dan juga seluruh karyawan. Jadi penting untuk kita maknai golden rule ini juga sebagai ikhtiar ya, supaya kalau melanggar itu dekat-dekat dengan potensi kecelakaan. Saya yakin kita nggak akan mau celaka. Nah, tentunya dalam meracik dan meramu strategi golden rule ini harus ada beberapa strategi. Bagaimana sih untuk mendaratkan secara mulus? Ya. Ada beberapa tips sederhana yang saya pelajari dari para praktisi, dari beberapa direksi di level perusahaan, baik gold mining, coal mining, dan juga di berbagai lintas industri dari webinar yang saya ikutin. Yang pertama adalah menyiapkan fondasinya dulu. Bagaimana sistem edukasinya terhadap karyawan. Yang kedua adalah menyiapkan fasilitasnya. Jadi untuk kita mau menerapkan rules atau aturan, jangan lupa manajemen juga harus menyiapkan peraturannya, menyiapkan edukasinya, menyiapkan fasilitas dan prasarana. Tentunya tidak lepas dari budget. Nah, ini yang harus transparan dan juga harus bisa disiapkan dengan baik. Supaya apa? Nantinya saat kita mendaratkan golden rule yang sudah kita racik, tidak ada lagi yang memberikan pertentangan. Karena apa? Semata-mata kalau dalam proses bisnis terganggu, ini dampaknya luar biasa. Kita sudah nata-nata banyak macam melakukan pengawasan ya, tetapi masih ada oknum yang melanggar. Nah, itu konsekuensinya bisa fatal ya. Bisa perusahaan tutup atau di stop operasi untuk sekian waktu. Nah, tentunya daripada effort untuk itu semuanya yang sangat luar biasa, ini sangat menguras tenaga, pikiran, dan tentunya menguras dompet instansi ataupun juga perusahaan, maka lebih baik ya aturan ini ditegakkan. Ya, intinya apa? Harus dibarengi dengan perangkat-perangkatnya. Bagaimana jika ditemukan melanggar? Bagaimana mekanisme investigasinya? Bagaimana menyusun tindakan perbaikan supaya kedepannya tidak terulang kembali dalam melakukan investigasi apabila ada pelanggaran. Termasuk dalam organisasi harus menganalisis tren pelanggarannya apa saja sih. Nah, tentunya di situ sebagai bahan kajian secara periodik. Kira-kira apa strategi dari manajemen supaya tidak terjadi pelanggaran, menurunkan angka pelanggaran salah satunya. Baik itu berupa edukasi, pengawasan yang ketat, atau melakukan sistem, membuat sistem agar role ini dipahami dari segenap seluruh komponen organisasi. Ya. Ada yang salah satunya apa? Membuat budaya malu. Ya. Malu untuk melanggar. Nah, tentunya membuat edukasi ini seni, perlu resources atau sumber daya yang punya jam terbang tinggi agar bisa masuk dalam sesi sosialisasi dan diberikan pemahaman terhadap karyawan. Tidak lupa pula perangkat untuk mengontrol perilaku, antara lain observasi, pengawasan, ya, penggunaan teknologi seperti CCTV ini sangat mendukung ya untuk membentuk perilaku aman ini, sehingga apa? Setidaknya dengan diawasi dengan teknologi, contohnya CCTV ya diawasi oleh pengawas ataupun juga sidak gabungan, salah satu contohnya, ini akan membuat orang lebih taat ya. Dan tentunya salah satu hal poin penting yaitu edukasinya. Edukasi sangat penting. Bagaimana sih menekankan saat kita menyampaikan sesuatu hal, ini adalah aturan, latar belakangnya adalah apa, tolong dijelaskan. Konsekuensinya apa kalau melanggar, dan bagaimana dampak pelanggaran itu baik terhadap keluarganya, dirinya, perusahaan, atau secara umum lingkup organisasi yang dinaungi dalam pekerjaan. Nah, itu jika bisa mendarat dengan mulus, insya Allah ya, orang akan melanggar pasti akan mikir-mikir. Karena apa? Berarti kalau saya melanggar membahayakan orang lain. Nah, ini yang perlu kita sikapin. Give safety, walk safely. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.